فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan memuji Allah kita bersyukur atas segala nikmat dan karunia-Nya. Kembali Allah mudahkan untuk kita melanjutkan penghambaan diri kita kepada Allah yang menjadi maksud dan tujuan Allah ciptakan kita sekalian, dan semua penghambaan diri ini akhirnya tidak selesai kecuali dengan selesainya kehidupan kita masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang istiqamah di dalam beribadah kepadanya sampai akhir hayat kita. Dan semoga Allah SWT menjadikan akhir kesudahan hidup kita dengan husnul khatimah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, salawatullah wa salamuhu alaih, beserta para sahabat dan orang-orang yang mengikutinya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT, tentunya kita ketahui bersama di antara yang Allah cintai dan ridhai, yang menjadi maksud tujuan Allah menciptakan kita sekalian adalah agar kita menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara la'allakum tashkurun." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian, di mana kalian ketika itu dalam keadaan tidak tahu apapun juga. Kemudian Allah anugerahkan kepada kalian pendengaran dan penglihatan yang dengannya kalian sampai pada apa yang menjadi kebaikan, kemanfaatan, kelanjutan kehidupan kalian. Dan kata Allah, itu semua adalah agar kalian menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur di antara tujuan Allah menciptakan kita sekalian. Satu keadaan yang terpuji, seorang hamba menjalani hidupnya dalam keadaan menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara tujuan utama syaitan menyesatkan manusia untuk menjerumuskan mereka ke dalam api neraka jahanam adalah agar manusia itu tidak menjadi orang yang bersyukur. Ketika iblis laknatullah bersumpah kepada Allah SWT akan menyesatkan anak cucu Adam, maka di antara tujuan dalam penyesatan ini iblis berkata, "Walan tajida aktsaruhum syakirin." Engkau ya Allah akan dapatkan kebanyakan orang-orang yang berhasil masuk dalam perangkap jerat tipu daya iblis dan bala tentaranya. Engkau akan dapatkan ya Allah kebanyakan mereka adalah tidak bersyukur. Kebanyakan mereka adalah tidak bersyukur. Maka hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah,
Sebagaimana kita ketahui bersama, iblis, syaitan dan bala tentaranya adalah musuh yang sangat nyata. Kalau iblis sampai mengatakan tujuan utamanya diantaranya menjadikan kita orang-orang yang tidak bersyukur, maka terbebas dan menyelamatkan diri dari apa yang membuat senang iblis adalah perkara yang harus kita usahakan. Karena iblis adalah musuh yang sangat nyata. Tentu kita tidak mau menjadi orang yang membuat musuh-musuh kita menjadi tertawa, menertawakan kita. Yang membuat musuh-musuh kita berhasil pada apa yang menjadi tujuannya terhadap diri kita. Dan iblis Allah jelaskan dengan bala tentaranya ingin menjadikan kita orang-orang yang tidak bersyukur. Maka hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, hendaklah kita menjadi seorang yang menyadari hal ini. Mengusahakan diri bersungguh-sungguh untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama telah menjelaskan bahwasanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan seorang hamba mensyukuri Allah, mengakui segala nikmat yang dia nikmati, yang ada pada dirinya. Dan apa yang ada ini semua adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia akui dan dia imani tidak ada satupun nikmat kecuali datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara bagian syukur kepada Allah, yaitu apa yang tertanam pada hati seorang hamba, mengimani dan meyakini tidak ada satupun kenikmatan kecuali dari Allah. Apalagi Allah telah memberitahukannya kepada kita sekalian dengan firman-Nya, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Apa saja nikmat yang ada pada kalian, maka itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang hamba harus mengimani, meyakini dengan baik. Tidak ada satu nikmat yang ada pada dirinya, yang ada pada manusia ini semua dan alam semesta, kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah Subhanahu wa taala, maka tidak lebih dari sekedar sebab. Yang menentukan akhirnya adalah Rabbul Asbab, pencipta penguasa sebab, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang menentukan nikmat itu akhirnya didapatkan, dirasakan dan dinikmati oleh hamba-hambanya. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, di antara bagian syukur kepada Allah juga adalah mensyukuri Allah dengan lisan-lisan kita. Dan itu dengan memuji, menyanjung Allah atas nikmat yang Allah berikan. Dan itu dengan banyak membicarakan nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam rangka merasa mulia, dalam rangka menunjukkan kebesaran keagungan Allah akan nikmat yang kita nikmati. Maka bicarakan nikmat Allah, puji dan sanjung Allah, sandarkan nikmat itu kepada Allah dengan lisan-lisan kita. Puji Allah Subhanahu wa taala. Akui nikmat itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak menyebut nikmat Allah dan membicarakannya. Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "At-tahadduts bi ni'matillahi syukrun." Membicarakan nikmat Allah adalah bagian dari syukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Adapun terhadap nikmat Allah maka bicarakan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, bukan suatu perilaku dalam menjalani hidup yang dibenarkan dan terpuji. Bukan suatu yang terpuji. Menjalani hidup kita lebih banyak membicarakan penderitaan. Banyak membicarakan kesulitan-kesulitan, kesusahan-kesusahan. Hanya itu yang menjadi pembicaraan yang beredar dari satu mulut ke mulut yang lainnya. Dari telinga ke telinga yang lainnya. Itu bukan suatu yang terpuji untuk kita jadikan suatu perjalanan mengisi daripada kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala justru sebaliknya memerintahkan kepada kita sekalian menjalani hidup yang harus banyak kita lihat adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang banyak kita bicarakan adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga membuat kita tidak lupa akan nikmat Allah yang lebih banyak, lebih besar. Sehingga tidak membuat kita meremehkan nikmat Allah yang sejatinya banyak yang kita lupakan, yang tidak kita sadari. Tapi kita sebagai seorang manusia memang memiliki kecenderungan, kecondongan dan lebih mengingat hal-hal yang sifatnya penderitaan. Sehingga itu yang selalu menjadi pusat perhatian untuk kita bicarakan, untuk kita ucapkan dan menjadi bahan pembicaraan di antara kita satu dengan yang lainnya. Padahal Allah berfirman, "Fadhkuru ala Allah la'allakum tuflihun."
Bicarakanlah, ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa taala agar kalian menjadi orang yang beruntung. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, banyak mengingat nikmat Allah, membicarakannya akan membuat kita jadi orang yang beruntung. Justru sebaliknya, di dalam hidup hanya melihat hal-hal yang negatif, penderitaan, kesusahan, kepedihan, justru itu yang membuat hidup kita jadi sempit, membuat kita justru malah tambah susah, membuat kita malah lupa nikmat Allah yang sudah banyak kita nikmati, membuat kita tidak bersyukur kepada Allah SWT, karena yang hanya kita lihat adalah hal-hal yang kurang, penderitaan dan kesusahan saja. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, bersyukur kepada Allah dengan banyak membicarakan nikmat Allah. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT, di antara bagian bersyukur kepada Allah SWT juga adalah beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah dengan nikmat yang Allah berikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Balillah fa'budhu wa kun minasyakirin." Akan tetapi hendaklah kalian hanya beribadah kepada Allah dan jadilah kalian orang yang bersyukur. Ini jadilah kalian orang bersyukur dengan kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunakan nikmat yang Allah berikan. Dari kesempatan sehat kalian, dari harta yang kalian miliki, kesempatan hidup yang Allah berikan, dari mata yang Allah berikan kepada kalian, pendengaran yang Allah berikan kepada kalian, tangan, kaki, keluarga, rumah, kendaraan yang Allah berikan kepada kalian, yang Allah anugerahkan kepada kalian. Maka pergunakan itu dalam rangka ibadah kepada Allah. Allah SWT berfirman, "Balillah fa'budhu wa kum minasyakirin." Akan tetapi hanya kepada Allah lah hendaknya kalian beribadah dan jadilah kalian orang yang bersyukur. Maka hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, ketika beliau dikatakan kepada beliau yang selalu terus sholat malam, bahkan sampai bengkak kakinya, padahal beliau sudah diampuni dosa yang telah lalu dan akan datang. Maka beliau alaihissalam mengatakan, "Afala akun abdan syakura." Kenapa aku tidak boleh untuk jadi hamba yang bersyukur? Artinya biarkan saja. Walaupun telah tetap kebaikan, anugerah, karunia Allah yang sangat banyak kepadaku, tapi beliau alaihissalam mengimplementasikan anugerah Allah itu dengan dia banyak beribadah kepada Allah hingga akhirnya bengkak kaki-kakinya. Maka ini contoh dari Nabi kita yang mulia alaihissalam. Bersyukur kepada Allah adalah dengan beribadah kepada Allah dengan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara yang perlu untuk kita pahami juga dengan baik, yang namanya nikmat untuk kita bersyukur kepada Allah bukan hanya hal-hal yang sifatnya materi, bukan hanya hal-hal yang sifatnya harta, bukan hanya kesehatan yang menjadi keadaan daripada badan kita dan kehidupan kita. Akan tetapi banyak sekali nikmat-nikmat Allah SWT yang lainnya untuk kita bersyukur kepada Allah dengan baik dan benar akan nikmat itu. Di antaranya hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT, yaitu nikmat Allah SWT menjadikan kita beragama Islam. Nikmat Allah SWT menjadikan kita sebagai seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati." Pada hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, aku cukupkan buat kalian nikmatku. Maka Islam adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur kepada Allah dengan kita sebagai seorang muslim. Untuk kita tahu dengan baik muslim itu apa. Muslim adalah agama yang seorang beragama dengannya mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai seorang muslim, dia adalah seorang yang dengan keislamannya bersyukur kepada Allah dengan hanya menghambakan diri dan beribadah kepada Allah. Dia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ini bersyukur kepada Allah dengan agama yang Allah SWT anugerahkan kepada kita sekalian. Kita berada di atas Islam. Maka hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Bukan orang yang bersyukur dengan keislamannya kalau dia berbuat syirik kepada Allah. Kalau dia menyembah selain Allah. Kalau dia masih percaya kepada apa-apa yang diperhitungkan oleh agama ini sebagai penyekutuan kepada Allah. Seperti dia percaya kepada dukun-dukun. Dia percaya kepada tukang sihir. Dia melakukan perbuatan sihir. Dia masih percaya kepada hal-hal yang mendatangkan kesialan atau kebaikan tanpa ada keterangan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai sesembahan dan penciptanya. Maka hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, bersyukur kepada Allah, dan ini nikmat Allah yang sangat besar, nikmat Islam. Dengan kita menghambakan diri hanya kepada Allah, dan juga dengan kita mempelajari agama ini dengan baik, mengenal agama ini dengan baik. Bagaimana kita sebagai seorang muslim di saat yang sama kita nggak tahu agama kita? Kita nggak kenal apa itu Islam. Bagaimana kita mengaku sebagai seorang muslim yang meyakini ini adalah agama yang akan menyelamatkan saya dunia akhirat. Di saat yang sama kita nggak tahu apa itu agama Islam. Kita nggak beragama menurut apa yang Allah SWT inginkan buat kita sekalian dengan nikmat Islam ini. Maka hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kita koreksi dan evaluasi lagi. Mungkin kita orang yang nggak bersyukur dengan keislaman kita. Sehingga kita menjadi orang yang jahil, bodoh akan agama ini. Kita beragama seenak hati. Kita beragama sesuka-suka diri kita. Untuk datang dan kita kerjakan ibadah kalau kita mau. Kita bisa tinggalkan seenak-enak kita. Bagaimana Allah SWT kalau ambil agama ini dari kita? Bagaimana kalau Allah SWT cabut nikmat ini dari kita? Hadirin yang dimuliakan Allah, sebesar-besar sesuatu yang melanggengkan nikmat itu adalah syukur. Dan sekali lagi di antara bentuk syukur adalah kita mengimplementasikan nikmat itu pada apa yang Allah cintai dan ridhoi. Di antara nikmat yang besar itu adalah al-Islam. Di antara nikmat yang besar juga adalah diutusnya Nabi kita yang mulia alaihi salam. Allah berfirman, laqad mannallahu 'alal mu'minin id ba'atsa fihim rasulan minhum. Sungguh Allah telah beri anugerah kepada orang beriman ketika Allah utus seorang rasul dari mereka. Maka diutusnya Nabi SAW, itu nikmat dari Allah. Yang dengan sebab beliau kita tahu gimana beribadah kepada Allah. Kita jadi tahu bagaimana pelaksanaan sholat pada saat ini. Dari Nabi kita yang mulia SAW yang mengajarkan kepada kita sekalian berdasarkan wahyu dari Allah SWT. Kita jadi tahu hak Allah SWT. Kita berada di atas petunjuk bagaimana menjalani hidup ini. Nabi SAW mengajarkan kebaikan-kebaikan buat kita sekalian. Maka kalau kita bersyukur dengan iman kita kepada Rasulullah SAW, itu diimplementasikan dengan mengikuti beliau alaihissalam, mengikuti ajaran beliau, ittiba kepada sunnah-sunnah beliau, mengikuti apa yang beliau alaihissalam jadikan teladan buat kita sekalian dalam beragama. Dan itu yang diperintahkan oleh Allah SWT. Ayat yang banyak dan sering kita dengar, laqad kana lakum fi Rasulillah uswah hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah buat kalian suri toladan yang baik. Maka sudahkah kita bersyukur dengan keimanan kita kepada Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam? Atau justru kita menjadi orang-orang yang justru berpikir negatif terhadap apa yang datang dari Nabi SAW? Tidak meyakini yang diajarkan oleh Nabi SAW, seolah-olah itu adalah sesuatu yang membahayakan kita, memudaratkan kita, menganggap sepele, remeh apa yang Nabi SAW ajarkan dalam menjalankan hidup ini. Apa arti kita beriman beliau utusan Allah kalau akhirnya kita menyepelekan apa yang beliau ajarkan, sedangkan beliau diutus oleh Allah untuk mengajarkan kepada kita sekalian bagaimana menjalani hidup ini, bagaimana jalan menjalani hidup ini hingga sampai kita pada keselamatan. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, di antara nikmat Allah SWT kepada kita sekalian, yakni nikmat keluarga, nikmat istri, nikmat anak-anak, nikmat orang tua. Maka bersyukur kepada Allah SWT adalah melaksanakan apa yang Allah cintai dan ridhai untuk nikmat-nikmat itu. Ketika kita punya orang tua, maka bersyukur kepada Allah dengan berbakti kepada mereka. Dengan sebab mereka kita sampai pada titik ini. Kalau bukan karena mereka yang Allah mudahkan nikmat pada mereka, tentu kita tidak sampai pada titik ini. Mereka adalah sebab kebaikan yang Allah SWT berikan kepada kita sekalian.
Maka bersyukur kepada Allah dengan orang tua yang Allah SWT jadikan buat kita sekalian, berbakti kepada mereka. Anak-anak yang Allah anugerahkan kepada kita sekalian, menjadi penyedap mata, penyejuk hati. Bersyukur kepada Allah dengan anak-anak itu adalah membimbing, membersamai mereka dalam kebaikan, dalam ketaatan. Menjaga mereka dari api neraka dengan mengajarkan kepada mereka ibadah kepada Allah SWT, agama yang baik dan benar. Bersamai mereka untuk tumbuh mengenal agamanya, mencintai agamanya, mencintai Allah dan Rasulnya. Itu yang Allah perintahkan. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maka ini bentuk syukur kita kepada Allah. Bukan hanya sekedar kita menafkahi apa yang menjadi kebutuhan duniawiyah mereka. Allah berikan kita pasangan. Maka bersyukur kepada Allah dengan memperlakukan mereka dengan perlakuan yang baik. Menunaikan hak mereka sebagaimana yang Allah bebankan kepada kita sekalian. Dari kebutuhan sandang, pangan, dan papannya. Terutama membimbing dan membersamai mereka. Untuk taat kepada Allah SWT. Untuk mereka para istri kita nasihatkan menjaga aurat-aurat mereka. Untuk mereka meninggalkan apa yang Allah haramkan. Mengajarkan kepada mereka nilai-nilai kebaikan yang diajarkan oleh agamanya. Ini kewajiban seorang suami. Syukur dia kepada Allah dengan istri yang Allah anugerahkan. Dan begitu seterusnya hadirin yang dimuliakan Allah. Nikmat Allah SWT untuk kita sikapi. Implementasikan dengan melaksanakan apa yang Allah cintai dan ridai terkait nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita itu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, kita ketahui bersama bahwasanya sebesar-besar yang akan melanggengkan nikmat itu adalah syukur seorang kepada Allah SWT. Sebesar-besar yang akan menetapkan nikmat itu terus bersama pada seorang adalah syukurnya kepada Allah SWT. Sebesar-besar yang akan menjauhkan seorang dari siksa Allah adalah sikapnya dalam bersyukur kepada Allah SWT. Allah berfirman, "Wa ma kana Allah bi'adzabikum in syakartum." Allah tidak akan menyiksa kalian kalau kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin, betapa pentingnya kita untuk menjadi hamba Allah yang bersyukur. Allah Subhanahu wa taala syariatkan banyak syariatnya, di antaranya agar kita menjadi orang yang bersyukur. Seperti Ramadan yang telah kita lewati. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, di antara tujuan siam Ramadan, la'allakum tashkurun, agar kalian menjadi orang yang bersyukur. Dan hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara kenyataan pahit yang tidak boleh membuat kita putus asa, Allah SWT telah sebutkan dalam Al-Quran, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit sekali hamba-hambaku yang bersyukur. Maka ini realita yang Allah telah kabarkan. Tapi itu tidak boleh menjadi pemutus semangat kita untuk berusaha menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Dan Nabi kita yang mulia SAW telah membawa petunjuk, mengajarkan kepada kita, di antaranya berdoa kepada Allah agar Allah menolong kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan doa yang Nabi ajarkan, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk mengingatmu, mensyukurimu, dan melaksanakan ibadah yang baik untukmu. Maka hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, syukur perkara yang sering kita diingatkan, syukur perkara yang sering kita dengar dengan telinga kita, tapi dia adalah perkara yang harus kita implementasikan dengan baik dalam kehidupan ini. Kalau kita ingin menjadi orang yang berbahagia sampai akhir hayat, sampai yaumul qiyamah, sampai akhirat nanti. Semoga Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang bersyukur. Allahumma firlil muslimin al muslimat, al mu'minin wal mu'minat, al-ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.